Tanya kepada Opung Rambe, Opung, apakah saya memang harus datang ke sana atau hanya kuasa hukum saya? Dibilang Opung Rambe, datang aja dek. 10 pengacara akan saya siapkan untukmu. Salam saudaraku, kita semua pasti masih ingat ya bagaimana hujatan demi hujatan yang pernah dilakukan oleh Nora Aritonang di sosial media terhadap ajaran Kristen. Dengan pongahnya dia mengolok-ngolok ajaran Kristen, bahkan dia mengolok-ngolok dan membahas tentang Yesus Kristus secara vulgar dan juga tidak sopan. Saya salah satu domba yang mengeluarkan menjulur lidah kepada Yesus. Sebenarnya Nora Aritonang ini sudah lama dilaporkan oleh Ormas, Horas Bangso Batak, dan juga seorang lawyer bernama Dosma Sijabat. Tetapi memang sepertinya laporannya agak lambat sih diproses. Nggak tahu kenapa. Nah ternyata di tahun 2025 ini laporan terhadap Nora Aritonang itu sudah mulai ada titik terang dan mulai diproses. Karena beberapa hari lalu, Nora Aritonang itu dia sempat curhat di TikTok secara live mengenai hal ini. Pengacara gratis yang tidak mau dibayar. Gak ada. Tapi ketika Allah menunjukkan jalan kita ini masih benar, tidak menyimpang dari akidah dan syariatnya, Allah tuh mempermudah. Ya, saya hanya berpikir, ya kuasa hukum saya cuma Bang Glenn. Tapi Masya Allah, saya cuma bertanya kepada Opung Rambe, Opung, apakah saya memang harus datang ke sana atau hanya kuasa hukum saya? Dibilang Opung Rambe, datang aja dek. 10 pengacara akan saya siapkan untukmu. Tiba-tiba datang WA, Kak, walaupun kakak tidak kasih tahu ada undangan klarifikasi, tapi kami tahu, kami sudah tahu. Insya Allah dari beberapa dari aliansi Gapai akan datang mendampingi kakak di Polda. Saya tadi malam itu sholat, saya bilang, saya memang tidak sholat, saya berdoa kepada Allah, ya Allah, ternyata Allah itu baik. Saya mengucap syukur. Cuma saya berpikir bagaimana cara menyambut, gimana ya orang-orang yang sudah baik ini, tidak mungkin saya biarkan mereka dalam kesusahan juga. Setidaknya saudara-saudara yang mau berinfak, izin nih Pak, biar kan itu. Ya, tenangkan dulu dirimu. Jadi gini teman-teman ya, apa yang disampaikan oleh itu Nora itu mewakili kami para apologet Islam. Yang disampaikan itu Nora itu bukan sebuah permintaan yang ataupun keluh kesah. Ya, itu Nora yang disampaikan itu Nora itu adalah menagih janji. Saya sering baca typing teman-teman di bawah, bahkan DM dari teman-teman, bahwasanya kalian mengatakan bahwasanya kalian siap bersama kami, kalian siap mendukung kami, kalian siap berjuang bersama kami, kalian siap melindungi kami. Dan adanya surat panggilan dari itu Nora ini berarti ya saya berpikir tadi inilah saatnya ya kami para apologet Islam, terkhususnya itu Nora, menagih janji kalian. Mana janji kalian yang tadi, yang sebelum ini kalian selalu berjanji ya, menggaungkan, memberikan semangat kepada kami bahwasanya kalian siap untuk kami, dan jika pun janji itu tidak kami dapatkan dan janji itu tidak ditunaikan, maka ya kami akan mengadukan semua ini kepada Allah. Hasbi Allah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Kami akan berserah diri kepada Allah, karena apa yang disampaikan itu Nora ini bukan bermaksud dia tidak berserah kepada Allah, bukan. Dia hanya berupaya menagih janji-janji dari teman-teman. Makanya ketika kalian ada teman berteping di bawah mengatakan, Bang Faruk maju, Bang Faruk, kami siap mendukung, kami siap mendukung Bang Faruk, kan gitu. Nora, waktu kamu menghujat Kristen, kamu ketawa-ketawa seperti orang gila. Nah sekarang giliran kasusmu mulai diproses, langsung pasang muka memelas dan juga menangis ya. Mungkin supaya menarik simpati para pengikutnya kali ya. Dan memang beginilah ciri-ciri manusia munafik yang gak tahu malu teman-teman. Jadi dari sini intinya sudah ada panggilan ya buat Nora Aritonang dari Polda Sumut. Dan panggilan itu secara langsung, gak bisa diwakili oleh kuasa hukumnya. Dan kita dengar tadi katanya ada nama Opung Rambe yang siap membela dia dan menyiapkan 10 pengacara atau 10 lawyer ya.
Dan ujung-ujungnya ternyata si Nora Aritonang ini dia mengemis donasi ya untuk biaya dalam penanganan kasusnya ini. Jadi kelihatan kan mulai panik dia di sini ya. Artinya dia ini tahu bahwa segala sesuatu yang diucapkan dalam hujatannya terhadap Kristen itu merupakan kesalahan, teman-teman. Makanya dia menangis dan juga panik di sini ya. Harusnya kalau memang dia merasa dia tidak bersalah gitu ya, kan tinggal hadapi aja panggilan Polda Sumut secara kooperatif gitu loh. Bukan malah menghindar dan meminta supaya hanya bisa diwakili oleh tim kuasa hukumnya aja, teman-teman. Nah, nggak sampai di situ aja nih ya. Ternyata pemanggilan Nora Aritonang ini juga sudah dikonfirmasi oleh Dosma Sijabat di dalam akun TikToknya. Jadi dengan gaya santai sambil joget ya, dia membuat VT dengan tulisan begini. Pura-pura nggak tahu, grup sebelah panik panggilan terlapor tapi menghindar yang katanya cukup diwakilkan lawyernya. Sejak kapan sih terlapor diwakilkan lawyer? Kalau serahin bukti-bukti bisa, tapi kalau keterangan terlapor ini wajib kalian langsung ya. By the way, info A1 ini katanya mereka lawyernya borongan ke satu pihak biar hemat kali ya atau free. Waduh, ternyata ini sudah fix ya bahwa si Nora Aritonang ini sudah mendapatkan panggilan dari Polda Sumut ya. Dan mereka juga sedang mempersiapkan lawyernya katanya ya. Tapi ternyata nggak bisa hanya diwakilkan oleh lawyer. Jadi harus Nora Aritonangnya sendiri yang datang untuk memberikan keterangan di Polda Sumut. Ayo dong Polda Su, bisa toh dipercepat sampai panggilan ketiga biar langsung diseret paksa. Wah, kalau udah sampai panggilan ketiga belum juga datang nih si Nora Aritonang, ya terpaksa harus diseret paksa teman-teman ya. Terus ada juga nih konten lainnya dari si Dosma Sijabat yang tetap dengan gaya santai sambil joget. Dia tuliskan begini, 10 lawyer sudah mengawal panggilanmu besok ya, baguslah. Bisa juga kau nangis ketakutan si Norak ya. Selama ini nantang sih akan kubuktikan trio terlapor kugas terus. Nah ini nih ya, memang rata-rata manusia kalau nggak tahu diri itu begitu teman-teman. Waktu menghina, dia ketawa-ketawa, dia merasa tidak berdosa. Tapi begitu sudah dilaporkan, barulah menangis ya, barulah pasang muka kasihan gitu ya. Dan kalau kita lihat di sini, katanya ada 3 trio yang akan digas untuk dilaporkan teman-teman. Dan sebagaimana kita tahu, kemungkinan keduanya lagi itu adalah si Uniripa dan si Jul Pikli ya alias si Juma. Yang katanya akan segera digas laporannya oleh si pengacara Dosma Sijabat ini teman-teman. Nah kontennya yang terakhir, si Dosma Sijabat ini juga menuliskan begini. Donasi 12 juta ditransfer ke api neraka. 10 juta ke Nora, 2 juta ke api neraka. Oh ini maksudnya api neraka ini mungkin dia pakai bahasa metafora ya. Artinya mungkin ini api nih, tim api. Atau timnya si Zulfikli nih ya. Mode nangis panggilan dari Polda. Kalian yang beri donasi waras gak? Malah dipakai ngemol, di live kan lagi. Mangkir dari Polda dan tertawakan donatur yang bodoh pau. Siapakah? Tebak ya. Nah ternyata nggak sia-sia teman-teman ya, si Nora ini nangis-nangis tadi ya, ngemis donasi di live-nya. Akhirnya ada juga kan yang donasi 12 juta kata si Dosma Sijabat ini. Tapi anehnya si Nora ini dia masih mangkir dari panggilan Polda ya, dan malah ngemol sambil live katanya. Ya pantas lah ya, yang donasi dibilang bodoh dan pau oleh si Dosma Sijabat ini. Donasinya bukannya dipakai buat memenuhi panggilan polisi, tapi malah ngemol katanya teman-teman. Waduh, ya tapi dari kejadian ini ya, dari informasi ini kita tahu ya teman-teman bahwa kasusnya si Nora ini benar-benar ada proses ya. Jadi nggak hilang, nggak ngambang begitu aja. Setidaknya ada titik terang ya, bakal ada proses dari Polda Sumut dan sudah dilakukan pemanggilan ya, sudah dilakukan A1 dan kalau sampai pemanggilan ketiga Nora nggak datang juga, maka siap-siap aja akan dijemput paksa katanya, seperti yang disampaikan oleh Dosma Sijabat di dalam kontennya tadi ya. Saya sih apresiasi sih buat si Dosma Sijabat ini, walaupun dia ini kadang-kadang ada juga orang Kristen yang nyinyir gitu ya kepada dia ya. Bahkan juga ada apologet yang nyinyir kepada dia. Tapi menurut saya apa yang dilakukan oleh
si Dosma si Jabat ini wajib kita support ya. Karena memang kita lihat faktanya sudah begitu kurang ajar ini para penghujat kekristenan di dalam live TikTok mereka ya. Dan mereka ini bukan berdiskusi, bukan berdebat sebenarnya. Tetapi mereka memang sengaja memakai kalimat-kalimat yang tidak baik, yang tidak sopan untuk menyerang kekristenan. Jadi saya setuju jika orang-orang seperti ini harus ditertibkan. Ya dengan cara apa? Dilaporkan seperti yang sudah dilakukan oleh si Dosma si Jabat ini. Ya kita dukung aja lah apa yang dilakukan oleh si Dosma si Jabat ini demi diskusi yang lebih baik ke depannya gitu. Nggak ada saling menghujat. Dan yang paling penting jangan sibuk mengurusi agama orang lain yang Anda nggak tahu sebenarnya apa daripada isi agama itu, tetapi Anda sengaja menyesatkan dan memutarbalikkannya menurut perspektif masing-masing. Kalau memang berdasarkan dalil yang benar atau data yang benar, nggak masalah. Tapi kan faktanya kita melihat banyak sekali polemikus-polemikus Islam yang sembrono, yang serampangan, dan mereka dibiarkan bebas di dalam menafsirkan ajaran Kristen seenak udel mereka. Iya, shalom teman-teman semua. Terima kasih sudah menonton video ini, dan itulah akhir dari cerita Nora Aritonang. Akhirnya dia mewek, dia nangis, dan ngemis-ngemis donasi kepada teman-temannya, dan Faruk juga mengeluarkan narasi seolah-olah apa yang dilakukan oleh Nora Aritonang itu sudah mewakili apologet muslim, dan terlebih-lebih mereka merasa sudah didukung oleh seluruh umat muslim, sehingga Nora Aritonang ini begitu berani dia karena dia merasa ada yang membacking dia. Dan itulah sebabnya sebelumnya dia tidak segan-segan untuk menghujat, menghina ajaran agama lain teman-teman ya. Bahkan dengan belak-belakan dia itu sampai menghujat kekristenan dengan luar biasa tanpa hentinya di live TikToknya teman-teman. Begitu ada panggilan Polda Sumut kepadanya, dia menangis, dia merengek-rengek teman-teman. Dan kita akan tunggu saja proses hukum selanjutnya untuk Nora Aritonang, dan terlebih-lebih yang sudah terlapor oleh Dosma si Jabat itu ada nama Uni Rifa dan si Juma, dan juga termasuk Nora Aritonang ini. Kita tunggu saja bagaimana perkembangan proses selanjutnya teman-teman ya. Itu saja yang perlu saya sampaikan. Ini menjadi pelajaran bagi kita semua, baik yang apologet muslim maupun Kristen. Mari kalau debat diskusi, mari diskusi dengan benar. Jangan sampai mengeluarkan hujatan-hujatan untuk agama lain. Demikian yang saya sampaikan, kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.